Masa tua tetap sehat, tetap bisa ibadah, mati dalam keadaan yang baik, kan itu yang kita harapkan. Kalau Anda ingin sehat, para muslimin, muslimat, khususnya muslimat yang banyak ini pengen sehat, maka ini ilmu penting ini. Bantulah lambung Anda untuk mencerna dia dengan cara apa? Ini dia. Pokoknya intinya masukin serat dalam produk yang Anda makan, itu aja. Paling gampang, supaya tidak muncul jantung, ginjal, otak, lemot, moodnya bermasalah. Ya. Ilmu ini Bapak sekalian, kalau Anda praktekkan pada orang-orang yang diabetes, insya Allah banyak sekali faedahnya. Merasakan badannya nggak enak, pasti enak semua. Kan sering banget tuh, kalau Anda sering lihat di kajian-kajian saya di YouTube atau di mana gitu kan, kayaknya Dokter Zaidul Akbar ini anti banget sama nasi. Ya kan? Kalau ngeliat saya itu, dokter makan nasi nggak ya? Dokter makan nasi nggak? Oh, saya makan nasi. Ya, cuman saya tahu cara makan nasi yang benar. Ya, cara makan nasi yang benar supaya saya butuh glukosa, saya butuh gula. Cuman saya nggak mau gula yang olahan. Ya, makanya saya sering bilang kan, nasi itu salah satu penyebab terbesar kadar gula kita naik, lonjakan glukosa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tepung-tepungan. Kadar glukosanya kan naik. Nah, nanti saya akan kasih solusinya supaya Anda tetap bisa makan nasi, Anda tetap bisa makan tepung. Karena sekarang dari tahun 2000 berapa, 3 tahun yang lalu saya sudah banyak ngasih kajian begini gitu kan, ngasih tentang gorengan apa gitu kan. Tetap aja balik-balik makan gorengan. Nggak bisa dilarang. Katanya makanan rakyat, oke lah. Ya, padahal rakyat Indonesia dulu nggak makan gorengan sih, makannya rebusan. Saya nggak tahu tuh dari mana itunya infonya. Nanti saya kasih tahu supaya makan gorengannya aman. Jadi saya sekarang sudah berbaik hati membiarkan Anda makan gorengan kalau mau, tapi kalau saya tetap mengurangi. Ya, kalau ada gorengan, kalau bisa jangan digoreng. Tadi apa tadi? Diolah, tinggi gula, menggunakan bahan sintetik, ya, dan dia miskin serat. Itu dia bisa bikin lonjakan glukosa. Ya, dia bikin lonjakan glukosa. Jadi sekarang kenapa gula pasir itu bisa menyebabkan peningkatan glukosa yang sangat tinggi dalam tubuh seseorang? Kenapa? Karena dia olahan. Paham ya? Karena dia olahan. Dokter, bukankah gula pasir berasal dari air tebu? Betul. Akan beda cerita kalau Anda minum air tebu daripada Anda makan gula pasir. Beda ceritanya di badan kita. Ya, kalau Anda minum gula tebu, air tebu, maaf, itu tidak akan glucose spike atau glukosa yang naik seperti halnya Anda makan gula pasir. Ya, jadi bayangkan makan roti, ya, makan roti dikasih gula pasir, sudahlah rotinya tepung, ada serat nggak? Tepung terigu hampir-hampir nggak ada, tepung terigu hampir-hampir nggak ada, setahu saya. Ditambah gula pasir, dikasih mentega, komplit. Jangan tanya nanti ya dokter saya jualan roti. Biasanya nanya gitu tuh. Gak apa-apa jualan aja. Tapi nanti saya kasih tahu cara makan roti yang tetap tidak menimbulkan glucose spike atau lonjakan glukosa. Ya. Nah, makanya kalau saya biasanya kalau tetap makan beras, ya berasnya kayak begini nih yang ada campurannya. Ini tidak akan menimbulkan lonjakan gula seperti halnya beras biasa. Pokoknya intinya masukin serat dalam produk yang Anda makan, itu aja. Paling gampang supaya tidak muncul apa? Lonjakan glukosa. Itu aja. Ya. Apalagi? Nah, ini contoh nih. Dokter makan mentega, makan, tapi ini bukan mentega dari nabati, bukan mentega dari sawit, tapi ini mentega yang namanya butter. Butter itu dari lemak hewan. Serat nggak? Serat. Ya, makanya kalau kita biasanya makan nasi Arab itu kan ada dikasih minyak kan, mentega itu kan dari lemak hewan itu. Jadi kita BAB-nya lancar. Jadi kalau supaya makanannya nasinya berserat, Anda boleh tambahkan dengan mentega, bukan mentega, butter. Ya, kayak begini. Itu salah satu caranya. Jadi berarti saya aman dong kalau makan roti terigu dikasih ini. Bukan aman sih, minimal nggak spike dia. Minimal nggak ngelonjak gula darahnya. Ya. Dan itu jadi masalah sering banget saya lihat orang-orang, dok, masya Allah saya badan saya enteng banget, enak banget setelah saya ngurangin tepung, nasi, gula pasir. Ya iyalah, orang nggak ngelonjak gulanya. Jadi kita harus mempertahankan dia itu pada kadar normal atau di bawah normal. Itu aja prinsipnya.
Kalau dia naik lama-lama meradang, ya. Dan itu bukan hanya urusan diabetes saja, banyak lagi yang lain, ya. Itu salah satu caranya. Ya, jadi rotinya dioles sama butter. Ya. Atau kalau enggak gimana? Rotinya dioles sama zaitun misalkan. Dok, zaitun mahal, beli VCO murah. Jangan banyak alasan lagi. Ya. Pengen kan ibu-ibu, bapak-bapak di usia tuanya masih bisa gendong cucu gitu loh. Masih bisa umroh, masih bisa tawaf. Ya, bukan yang masa tuanya itu ya cuman diurusin sama anak-anak, nggak seru menurut saya. Kalau bisa masa tua tetap sehat, tetap bisa ibadah, mati dalam keadaan yang baik, kan itu yang kita harapkan. Ya, bukan gara-gara sekarang wah makan berlebih makan sana sini segala macam sehingga obesitas, akhirnya badan gak ada enak-enaknya misalkan kayak begitu. Ya seperti itulah. Jadi itu salah satu caranya supaya tidak glucose spike. Nah makanya kan sekarang banyak tuh produk-produk yang digunakan buat nambahin serat di nasi kita, biji-bijian. Mereknya nanti cari sendiri lah. Salah satu cara untuk supaya nasinya berserat. Kenapa? Lah nasi yang gak ada seratnya, kan beras yang kita makan sebagian besar kan sudah disosohnya luar biasa gitu loh, dibersihkan, dicuci segala macam, sehingga yang paling tinggi kadarnya adalah lagi-lagi gula pasir. Jadi Anda bayangkan kalau orang habis makan nasi, makan roti, double karbo. Double karbonya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya ini saya ajarin ilmunya baru nih. Supaya lebih ringan lonjakan glukosanya ketika kita makan. Itu ternyata caranya simpel. Jadi misalkan Anda masak kentang. Ya, kentang kalau Anda masak dikukus, jangan buang kulitnya. Ya, kukus sama kulitnya. Ya. Jadi setelah Anda masak Anda kukus gitu kan, diamkan bentar sampai agak anget atau dia nggak panas lagi, Anda masukkan Anda masukkan kentang tadi ke dalam refrigerator, lemari es, dalam keadaan sudah tidak panas ya. Anda ambil kentangnya, Anda masukin situ atau nasi juga boleh, ya. Lalu berapa lama dibiarkan? Sekitar 20 menitan lah, 15-20 menit, baru setelah itu dimakan. Itu akan mengubah atau menyebabkan tidak terjadinya lonjakan glukosa terlalu besar dibanding pada saat kita langsung makan. Itu salahnya. Paham ya? Jadi sekarang kalau Anda ingin sehat, para muslimin, muslimat, khususnya muslimat yang banyak ini pengen sehat, maka jangan biarkan tubuh Anda meradang, baik radang hati maupun inflamasi dalam raganya. Ya, salah satu caranya apa? Kendalikan gula Anda. Itu paling simpel. Ya, jadi sekarang mulai cerdas dalam makan. Ya. Terus bagaimana caranya lagi, dokter, supaya tidak terjadi lonjakan glukosa? Nah, ini ilmu penting ini. Bantulah lambung Anda untuk mencerna dia dengan cara apa? Nah, ini dia. Saya banyak kotak ajaibnya. Bisa pakai ini ya. Ini bekatul, ya, yang dimakan oleh ayam. Bukan ayam beda lagi. Ini yang dimakan mahal loh, ini bekatul kayak beginian nih, ya. Maksudnya mahal tuh jangan pikir ini barang sederhana. Sekarang malah dijualnya mahal karena orang sudah mulai tahu manfaatnya. Padahal sebenarnya bekatul itu kalau beras nggak dibuang kulitnya sepenuhnya itu kan masih ada itunya. Ini salah satu caranya supaya tidak terjadi lonjakan tadi. Kapan dimakannya? Sebelum, atau kalau nggak ada campur. Ya, kalau saya biasa dibikin minuman aja. Minuman ya ada kasih air hangat gitu, minum. Ya. Atau kasih ini. Jadi sebelum Anda makan, mau makan apa? Gorengan. Bakso. Kan disuruh berhenti nggak mau. Makan aja. Tapi kendalikan gula darah Anda. Ya, dengan cara apa? Ini ya sebelah cuka lah. Bukan cuka sintetik ya. Cuka semacam cuka apel gitulah. Pokoknya ini cairan fermentasi, cuka, bahasa gitu. Sebelum Anda makan,
Anda ambil ini 1 sendok teh lah, ya. Lalu Anda campurkan ke air, ya ginilah mungkin gitu ya. Campurkan, Anda minum. Itu cara paling mudah untuk tidak membuat terjadinya lonjakan glukosa. Terutama kalau Anda makan produk yang gulanya tinggi. Ya, terutama kalau Anda makan produk yang gula. Contoh produk yang gula yang tinggi apa? Nasi, apa lagi? Roti. Gorengan tinggi nggak? Tinggi sebenarnya, karena kan tepung, double malah. Sudah tepung, ada minyak, ya, sama mungkin ada logam berat sedikit dari pembungkusnya. Kan pembungkusnya ada tulisan, tinta itu loh. Jadi kalau beli gorengan, bawa daun dari rumah, biar sehat, ya, supaya nggak, kan gorengan tuh biasanya kan ada itu tuh, kan pembungkusnya kan biasanya soal-soal ujian, nah, itu maksud saya. Terus, nah, cara lagi supaya tubuh Anda tuh tidak terzolimi terus menerus, kalau Anda beli makanan panas, bawalah rantang. Susah nggak? Susah, ya, semua susah sih sebenarnya. Ya, kenapa bawa rantang? Coba baca penelitian tentang bagaimana efek sesuatu yang panas kena plastik. Meskipun itu food grade ya, mikroplastik itu Masya Allah. Saya kadang-kadang pengen makan bakso, tapi biasanya saya bawa rantang. Saya beli baksonya, tapi itu kan baksonya dia bikin sendiri gitu kan, saya makan lah. Kalau pengen, apa juga pengen. Tapi kalau pengen terus-menerus bukan pengen, namanya doyan, hobi. Ya. Atau mungkin dokter pernah bikin nasi goreng, pernah. Saya bikin sendiri tapi, ya. Tapi kalau saya bikin nasi goreng itu bawang bombaynya sebiji saya masukin. Ya. Kenapa? Karena saya tahu bawang bombay itu serat. Jadi makan itu BAB tetap lancar, bukan mandek gitu loh. Si makanan nggak keluar. Ya, jadi ini dipakai. Apalagi Anda bisa pakai banyak sekali, ya. Makanya makanan-makanan seperti nasi-nasi rempah itu, ya, yang ada kayak black peppernya kayak begini, atau mungkin dikasih kunyit, dikasih apa, itu kan nasi yang sebenarnya bukan hanya nasi rempah, tapi mineralnya tinggi, seratnya tinggi, sehingga lagi-lagi urusannya tidak terjadi lonjakan glukosa, tidak terjadi lonjakan gula, ya. Atau apa? Atau bisa juga Anda garam, ya, garam-garam seperti ini atau garam yang merah, serah aja lah. Pokoknya garam sehat, intinya gitu aja. Sekarang udah mulai banyak tuh. Kalau dulu kan banyak orang, ya mau pakai garam pink juga boleh, silakan saja. Mau pakai garam lokal mana aja, yang penting garamnya garam non refinasi dan mineralnya masih cukup lengkap. Ya, bukan garam yang refinasi, itu aja. Ya, jangan lagi berantem gara-gara ini. Saya banyak banget dapat bantahan tentang garam ini, sudahlah. Ya, poin ini sebenarnya bukan garam ininya, tapi poinnya adalah mari kita cari garam yang non refinasi, garam yang mineralnya masih komplit, ya, yang tidak banyak pemurnian di situ, itu poinnya. Sekarang ini garam-garam lokal banyak kok, ya, sehat juga insya Allah, ya. Jadi garam ini bisa Anda pakai bahkan sebelum olahraga, ya. Sebelum olahraga makan garam dulu, cuil dikit, gitu, makan. Itu akan meningkatkan performa Anda bahkan hidrasi dalam tubuh Anda. Efek garam itu luar biasa. Sebenarnya garam itu bukan masalah, yang masalah adalah gula pasir. Nah, itu yang saya pelajari terakhir-terakhir ini. Jadi jangan salahkan garam, ya. Jangan salahkan garam atas perbuatannya gula pasir. Ya, garamnya baik-baik saja asal garamnya sehat, gitu loh. Ya, seperti itu. Lalu ya, atau Anda bisa campurkan ya madu, ya, seperti ini juga dia kan serat, ya. Madu kan ada gulanya betul, tapi jangan samakan gula yang ada pada madu ini dengan gula pasir. Beda. Kalau gula pasir kan sudah habis semua. Pertanyaan saya, sisa apa? Ya, sebagian besar sisanya cuman gula, glukosa doang. Tapi kan dalam madu kan ada glukosa, ada asam amino, ada vitamin, komplit lah. Ya. Maka ini salah satu caranya kita untuk tetap menjaga mineral dalam tubuh kita. Habis. Ya, nah, apalagi yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian, untuk supaya tidak naik berlebihan itu gula tadi. Ya. Nah, sebelum saya cerita ini sebagai penutup, sebagian besar masalah-masalah kewanitaan, ya, sebagian besar masalah-masalah kewanitaan, akar masalahnya ada pada ini tadi, lonjakan glukosa.
Tanyalah pada orang-orang maaf yang kena penyakit-penyakit kewanitaan, ya mungkin tumor apa, PCO apa segala macam itu, cobalah tanya kebiasaan makan mereka. Pasti nggak jauh-jauh dari tepung. Pasti tidak jauh-jauh dari tepung. Betul? Sebagian besar. Ya. Memang ada apa dengan tepung? Bukan masalah tepungnya, tapi tepung yang kita ada sekarang itu tepung yang sudah miskin serat, itu dia masalahnya. Kalau sudah lonjakan glukosa ini tinggi, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, itu masalahnya itu bukan cuma sekedar gula darah naik. Kan sudah disebutin tadi, dari jantung, ginjal, otak, lemot, moodnya bermasalah, ya. Makanya kita ini, Bapak sekalian, saya kadang-kadang berpikir tuh bersyukur banget, ya. Allah takdirkan kita dalam keadaan hidup dalam keadaan beriman, ya, sebagai Muslim, sebagai mukmin, dan mudah-mudahan juga kita berharap memohon pada Allah agar dimatikan juga dalam keadaan beriman. Kenapa? Coba bayangkan. Kalau seandainya kita ini nggak ada syariat puasa Ramadan, kira-kira kita makan terus nggak? Makan terus, Bu, pasti makan terus. Percayalah. Kalaupun ada, paling berapa persen orang yang puasa? Paling berapa persen? Jadi saya baru ngerti kenapa para sahabat tuh bahagia banget datang bulan Ramadan gitu. Kenapa? Orang nggak sibuk lagi ngurusin makan, ya. Mereka sibuk dengan ibadah. Karena kita, nafsunya kita, kecenderungan nafsu kita itu kan sesuatu yang menyenangkan kita aja terus. Makan, minum, kumpul-kumpul, banyak ngomong, hau-hau, nggak jelas gitu loh. Ya. Tapi karena ada syariat itu dibatasin semua. Ya. Ada syariat. Makanya 30 hari Ramadan itu Allahu Akbar. Itu saat yang paling, coba. Nggak ada orang yang selepas Ramadan itu merasakan badannya nggak enak. Pasti enak semua. Pasti enak. Perasaan bahkan kadang-kadang sedih ditinggal Ramadan loh. Ya, supaya itu terus berlanjut, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua terusannya. Ada Syawal, ada Senin Kamis, ada 13, 14, 15 gitu loh. Itu kan caranya Allah untuk apa? Jangan terus-menerus memperturutkan hawa nafsu gitu lah kurang lebih. Ya. Makanya minta pada Allah, ya Allah jadikan puasa lebih aku cintai daripada makan. Makan bagus nggak? Bagus. Bahkan ada hari kita harus makan. Hari Idul Fitri kan kita nggak boleh puasa, harus makan. Makanya kalau kita bukan membantah sih, kita mengcounter ya orang-orang yang mengatakan atau mungkin punya pemahaman vegetarian, nggak bisa dalam Islam vegetarian. Akikah suruh makan kambing, Idul Adha makan daging gitu loh, nggak bisa. Ya, maka Islam tidak mengenal vegetarian, makan aja, tapi seperlunya, secukupnya gitu aja sebenarnya. Nggak usah berlebihan. Jangan salahkan makanan-makanan tadi, ya sebenarnya karena ulah kita, ya. Tapi kita perlu tahu juga yang yang kira-kira bikin masalah ke tubuh kita. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita tidak terjadi lonjakan glukosa dalam tubuh kita? Nah, yang pertama, sebelum Anda makan apa-apa, usahakan makan sayur dulu atau buah sedikit. Atau tadi, ya, supaya tidak terjadi lonjakan glukosa. Setelah itu baru Anda makan apa? Ya, kedua Anda boleh makan protein, daging. Ya, urutannya. Ya, urutannya. Yang terakhir, ya, baru kalau Anda pengen makan pati, karbo atau hidrat arang, atau terakhir urutannya. Itu urutannya supaya tidak terjadi lonjakan glukosa. Ilmu ini Bapak sekalian, kalau Anda praktekkan pada orang-orang yang diabetes, insya Allah banyak sekali faedahnya. Ya. Dan banyak sekarang orang kan sudah sebagian besar disebut dengan pradiabetes. Ya, padahal sebenarnya kalau kita praktekkan, ya konsep dalam Islam itu Masya Allah. Orang sekarang kenal ada namanya intermittent fasting, pernah dengar ya? Intermittent fasting itu dia 16 jam puasa, 8 jam makan. Atau ada juga 20 jam makan, 20 jam puasa, 4 jamnya makan. Atau ada 22 jadi cuma 2 jam dia makan. Coba kita hitung waktu orang yang berpuasa. Sebenarnya waktu orang berpuasa itu jauh lebih lama puasanya daripada waktu makannya, apalagi Ramadan. Sadar nggak kita waktu Ramadan kita tuh disibukkan sama ibadah loh, sehingga waktu makan tuh sedikit banget. Sahur kita makan paling setengah jam, habis maghrib kita makan buka puasa paling setengah jam. Berapa banyak lah kita bisa makan setengah jam, udah penuh tuh perut. Artinya setengah jam sama setengah jam cuma 1 jam, artinya 23 jam kita puasa. Kan habis itu kan tidur atau ibadah. Itu yang saya katakan, itu kita ini bahagia banget, bangga banget, senang banget, harusnya ditakdirkan Allah sebagai orang beriman dan kenal syariat ini. Makanya kalau Anda lihat dalam surat Al-Baqarah tentang puasa itu, ya, kan Allah katakan di situ, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Dan sesungguhnya puasa itu lebih baik bagimu kata Allah jika engkau mengetahuinya. Kalau tahu, makanya sebenarnya penyakit-penyakit yang ada sekarang kalau kita tangani kata Allah, kita kendalikan dengan kaum muslimin ya kembali pada syariat, salah satunya puasa. Allahu Akbar. You name it lah, Anda namain penyakit apa, hampir semua bisa kita tanggulangi dengan puasa. Sayangnya banyak konsep-konsep puasanya justru malah dipakai oleh orang-orang barat. Kitanya malas puasa karena mau keluar rumah tiba-tiba gerobak lewat, godaannya banyak banget ya, seperti